Halo, selamat malam. Ya, oke. Ya, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Rina Ospita Hutapea. Ya, malam ini akan menjadi malam yang seru karena ini adalah malam tantangan. Cie, apa sih toh? Oke, kita sambil menunggu teman-teman yang datang, saya cuap-cuap lah dulu sedikit ya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Ya, saya harap kita semua sehat lahir dan batin ya. Tidak ada yang, kalaupun ada challenge yang datang, tapi teman-teman tetap semangat. Oke, selamat datang, selamat bergabung buat teman-teman yang baru hadir. Ya, di malam hari ini seperti iklan saya, malam ini adalah malam perdana tantangan. Nah, tantangan yang saya berikan pada beberapa orang. Ya, Vena benar ya. Apa kabar? Ya, semoga kita semua baik dan sehat-sehat saja. Oke. Hari ini kalau saya di Bandung, hari ini itu cenderung agak berangin dan agak mendung. Jadi bisa mempengaruhi kondisi fisik jadi berasa agak semriwing begitu ya. Tapi bersyukur kalau malam ini sudah lebih hangat gitu cuacanya. Oke, kita sambil menunggu teman-teman yang hadir yang lain. Ya, nanti kita akan mendengarkan satu dongeng ya, yang bukan satu, ada dua dongeng kalau nggak salah ceritanya ya. Rencananya akan ada dua dongeng yang akan dibawakan oleh teman kita, Kak Yoseplin. Yeay. Kak Yoseplin ini tinggal di Jogja. Dulu pernah tinggal di Bandung. Saya ketemu dan kenal sama dia tuh ketika dia masih di Bandung. Dan sekarang sudah berkeluarga. Nanti kita akan tanya-tanya dulu ya sebelum dia bercerita. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu, kenalan siapa sih Kak Yoseplin ini dan kenapa ya dia mau terima tantangan untuk jadi pendongeng. Ya, teman-teman yang lain kalau mau jadi pendongeng juga boleh. Nanti aku akan sesudah acara selesai aku akan share kesempatan ya buat teman-teman yang berani menerima tantangan mendongeng. Kita atau teman-teman atau siapapun yang menyaksikan acara ini untuk kemudian tertarik dengan dunia tulis menulis, dunia membaca ya, atau istilahnya literasi ya. Nah, jadi salah satu tujuan ya dari kegiatan tantangan ini adalah untuk menggugah teman-teman nggak sabar dengar dongeng Kak Yos. Yes, Kak Yos. Yuk, yuk, yuk. Oh, waiting. Kita tuh menunggu dulu ya. Bisa sinyal. Hah? Oh, belum. Ya, 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 ya. Semoga lancar. Sinyalnya semoga lancar. Hah. Jadi memang ceritanya aku biasanya nggak di ruangan ini. Sekarang pindah ke sini. Oh, hai. Halo. Halo Kak Yos. Apa kabar?
sama siapa itu dirimu? Sama siapa itu si cantik itu? Siapa itu? Namanya siapa itu? Siapa dia? Siapa namanya? Maaf, itu mungkin posisinya bisa agak digeser atau gimana supaya sinyalnya dapet. Ya, supaya sinyalnya lebih Oh, baik karena teman-teman gambarnya ya. agak sedikit semrok-semrok gitu loh. Apa sih? Oh, gitu. Ya, Bentar ya, aku ini dulu. nggak apa-apa. Kita sambil tes sinyal nih, sambil tes sinyal. Nggak apa-apa, santai saja. Iya, tadi juga kita Oke. coba Wah, itu kayaknya kita pakai backgroundnya buku. tuh deretan buku-buku ya. Ini kayaknya lagi di perpustakaan keluarga nih, asik juga nih. Apa masih udah Dapat lancar? tempatnya? Ya, Masih? mungkin sedikit lagi saya. Ah, itu oke. Ya, Tunggu sebentar ya. bergerak sih, Cari. bergerak. Cuman gambarnya kurang bergerak, tapi mungkin gambarnya kurang tajam. Tapi nggak apa-apa, Kak Yos. Coba senyamanmu aja sambil kita cek sinyal, cek ombak ya. Eh, Atau masih? nah, itu. Udah. Itu. Tapi kenapa bergaris hijau tuh di atas? Ini tempat masak-masakannya anakku. Soalnya ini tempat ini. Oke, sebentar aku cabut dulu. Ini tempat masak-masakannya anakku. Bener pinggir nih, Pak. Oke. Oke, ya udah dicabut. Ya, nah. Ya, ya gambarnya agak sedikit apa bergurat-gurat tapi nggak apa-apa. Mungkin agak sambil digeser sedikit lagi sedikit, ya sedikit. Lama-lama jadi bukit. Oke, ya situ. Oke, sip. Ya, siap. Oke, nggak apa-apa. Apa kabar dirimu sayang? Ya, begituan sehat-sehat. Kakak apa kabar? Aduh, sehat juga. Sama-sama kita sehat ya. Anak-anak sehat semua? Sehat semua. Sehat semua. Kenalin dong aku sama anak-anak kamu. Terus Ya, umurnya pada umur berapa tuh? Kayaknya masih pada kecil-kecil. ya, masih kecil. Yang pertama ini Heeh. namanya Leandra Generosa Adista, dipanggilnya Gendis. Umurnya mau 4 tahun. Uh. Terus Oh, yang hai kedua Gendis. ini Halo. suaranya kedengeran nggak kak? Atau Ih, pinter dia. Karena suaranya kedengeran nggak? agak sedikit. Nah, kadang-kadang dia mendem, kadang-kadang dia jelas. Oh gitu, kadang-kadang mendung, kadang-kadang Nggak jelas. apa-apa. Ah, ini kalau ini jelas barusan. Jelas, oke. Nah, yang kedua Oke. namanya, Ya, nggak apa-apa. Udah. oke, sini deh. Yang kedua namanya Gavin Jonathan, usianya 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan. Wow, masih pada kecil-kecil Iya, ya. gitu. Pasti aktif-aktif semua ya, Say. Betul. Mudah-mudahan lancar ya hari ini. Kayak aku agak deg-degan ini karena cuma sendiri di rumah. Pasti lancar. Kalaupun misalnya anak-anak akan ke sana kemari nggak usah pusing, nggak apa-apa. Kita natural aja, ya. Senyamannya kamu Oke. dan senyamannya anak-anak ya. Nggak Oke. apa-apa, Oke, nggak kasih. apa-apa. Tapi kalau bisa mungkin agak sedikit lagi Bentar digeser lagi. mungkin saya biar lebih jelas wajahmu, karena sayang ininya agak burem gitu. Segini, jelas? Belum. Tunggu, tunggu. Belum. Atau aku matikan dulu sebentar terus aku invite Oh, lagi ya. kamu. Kita coba ya, siapa tahu ada perubahan ya. Oke, sebentar ya. Oke, Kak. Oke. Ya, maklum lah teman-teman, namanya juga teknologi ya. Kadang-kadang kiding-kiding. Oke. Yes. Terima kasih. Asisten saya. Anak gue katanya. Iya, ya kadang-kadang begitu. Biasa itu. Namanya juga sinyal ya. Dan jarak kita kan cukup jauh ya. Oke, halo Diana. Diana kekasihku. Lagunya Kuspulus. Di posisi ya, Oke. Kak. Ya. Kali bisa di sini. Oh, ya. Jelas nggak? Atau ya? Oke. Mulai agak jelas, gak apa-apa. Mulai agak jelas. Ya.
Ya, udah kayak supir supir itu apa tukang parkir. Up. Oke, bisa. Udah. Nah, Ya. oke, itu lebih baik. Bisa ya. Ya. Oke, sip. Udah lebih jelas kak? Ya. Oke, ya itu lebih baik. Itu lebih baik, saya. Nah, jadi mungkin nanti tapi mungkin nanti posisimu agak dinaikkan, posisimu kepalanya agak lebih naik ya. Supaya nanti kan Yoseplin kan mau nunjukin bukunya juga kan, Dek. Nah, jadi kan biar teman-teman bisa lihat kamu pakai buku apa. Siapa tahu teman-teman yang lain bisa jadi rekomendasi buku itu kan, gitu. Buat anak-anaknya gitu ya. Oke deh. Aku mau nanya dulu sebelum kita mulai, sebelum dirimu mulai bercerita. Iya. Eh, Sejak kapan sih mulai rutin membacakan dongeng atau cerita buat anak-anakmu? Mulai Apa rutin dari itu. dalam kandungan juga sudah Oh, membacakan cerita? enggak kak, justru aku tuh baru tahu. Oh iya. Iya, aku nggak sengaja. Jadi tuh Oh iya. saya nggak tahu kalau misalnya mendongeng itu tuh ternyata bisa dibacakan ke anak. Jadi dulu aku juga punya ponakan, Mhm. kasih HP aja kak. Kalau dimintain tolong Mhm. sama kakak iparku untuk jaga, ya aku kasih HP gitu. Kita nonton sama-sama padahal dia masih bayi gitu. Nah, karena aku Oh nggak iya. paham sebenarnya harus ngajak main seperti apa sih sama anak-anak gitu. Sampai akhirnya waktu itu Mhm, aku jadi mhm. jadi reseller salah satu penerbit buku. Nah, di situ nggak cuma diajarkan bagaimana cara jual dan membeli buku, jadi diajarkan juga bagaimana kita tuh mendidik anak gitu. Lebih ke jadi kebetulan ownernya Mhm, ini mhm, psikolog. Jadi kita ini benar-benar mhm. kayak di briefing gitu, ya. Apa? Mhm, mhm, Suaranya mhm. di kamar. Di benar-benar di briefing itu. Bunda nggak lihat kan, Bunda lagi ngobrol sebentar. Oke. Jadi itu misal apa di briefing hanya mendidik anak gitu, seperti itu. Heeh, Itu jadi dengan heeh. misalnya membacakan buku. Nah, kebetulan karena ownernya karena psikolog ini punya sebagai penerbit buku, jadi dia mengajarkan bagaimana kita membacakan buku sama anak, manfaatnya apa aja, seperti itu. Jadi tahunnya tuh pertama tuh di situ, itu Mhm. setelah gendis lahir gitu. Oh, Gitu. Jadi bukan dari kandungan, enggak. oh gitu. Ya. Oh, iya, betul, betul. Dan sudah itu jadi seberapa rutin kegiatan mendongeng ini kamu lakukan ke anak-anak? Kegiatan mendongeng sebenarnya semenjak tahu itu ya aku rutin membacakan buku cerita untuk anak-anak gitu. Rutin untuk mendongeng walaupun mereka waktu itu mungkin Heeh. ini tuh ngapain sih dibacain buku mungkin gitu. Iya. Tapi mulai dari situ aku mulai rutin Heeh. membacakan buku pelan. Mungkin manfaatnya ini pas pertama nih digendis. Jadi anaknya yang usia 9 bulan Oh. sudah bisa bolak-balik buku, kemudian dikasih buku yang eh, per book Oh. itu pun dia nggak nyobekin buku ya gitu. Nah, kemudian Mm-mm. kosakatanya Mm-mm. juga Mm-mm. lumayan cukup banyak dan kosakatanya itu mungkin agak sedikit baku dibandingkan dengan anak-anak seumurannya. Gitu karena buku yang dibacakan mungkin Ya. dari buku cerita jadi dia sampai dia waktu itu pernah bilang begini, dihembuskan saja apinya, dihembus, hembus dari mana itu? Oh. Dapat dari mana ya? Hembus. Mana kata hembus itu gitu. Aku mikir sampai cari-cari, ya kata hembus karena itu kan jarang sekali ya, Kak. Kita bicara dengan kata-kata hembus Iya, seperti itu iya. ya. Benar-benar sangat jarang. Aku sampai cari di mana. Oh, ternyata aku pernah baca kata seperti itu gitu. Dan dia padahal itu nggak sering ya, cuma sekali apa dua kali bacakan buku itu dan ternyata ditangkap sama memorinya dia. Dan dia paham hembus itu artinya tiup gitu. Jadi Betul, paham. Jadi betul. aku yang oh ternyata seperti itu. Iya. Tuh, adiknya di mana adiknya? Ini Kak, gimana? Aku Kelihatan ceritanya masih radar, masih dalam pantauan. bawah, masih di bawah. Oh, di bawah. Iya, aku takut dia kemana gitu.
Ya, ya, ya. Eh, gitu ya. Dan respon kayak misalnya kalau Gendis sama adiknya, adiknya pun juga juga bisa menanggapi, maksudnya paham gitu setiap cerita yang disampaikan. Nah, kalau Gavin itu kebetulan karena waktu usia 15 dia itu terdeteksi kena virus dan juga ada keterlambatan sensori motorik. Nah, jadinya memang agak sedikit lebih Mm-mm, lambat ya. Tapi kalau dibacakan buku cerita dia memang sangat anteng sekali mm-mm. menikmati gitu. Cuman memang kalau untuk kosakata Hmm, dia mm-mm, mm-mm, mm-mm. sama kakaknya gitu karena ada keterlambatan sensori motor tadi itu. Gitu. Hmm, mm-mm, mm-mm, mm-mm. Iya ya. Oke, oke, oke. Eh, Mendongeng ini sesuatu yang orang pikir sepele gitu ya, sesuatu yang nggak penting, tapi ternyata memang manfaatnya Betul. banyak loh. Ya kan, dirimu sendiri sudah merasakan dan mengalaminya gitu ya. Kalau sejauh yang kamu alami, menurut kamu apa apa aja tuh manfaat yang kamu dapatkan dari kegiatan mendongeng ke anak-anakmu? Kegiatan mendongeng ke anak-anak lebih seperti ini ya Kak. Apa? Jadi kalau ya karena yang aku rasakan sekali ini yang gadis, jadi dia bisa menarasikan kembali, menceritakan kembali dari awal sampai akhir Mhm, cerita itu. Jadi ada mhm, urutan ceritanya. Misalnya kalau mau ke mhm, sekolah sebelumnya bangun dulu, kemudian memakai baju, kemudian mandi, kemudian pakai baju, kemudian pergi ke sekolah. Jadi ada urutan ceritanya. Dan yang aku harapkan sebenarnya nanti ke depan mhm. apa kalau menerima informasi itu nggak sekedar menerima, tapi dia juga membaca terlebih dahulu, menyaring terlebih dahulu, kemudian baru menyebarkan informasi. Hmm. Sebenarnya itu pertama kali dulu seneng banget apa namanya seneng banget anakku dongengkan aku bacakan cerita supaya nanti setelah mereka suka dengan buku, suka membaca informasi-informasi yang ada Ya, belum ke yang lain karena kan sekarang tuh zamannya hoax di mana-mana ya kayak jadi tuh awal mulai itu dari situ sebenarnya. betul, betul. Terus Hmm, ini hmm, 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 hmm. Iya, 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 iya. Iya, iya, betul sih. Dan memang kalau yang aku juga pernah tahu dan memang aku kan melakukan juga dengan anak-anak ya, bonding kita lebih 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 kuat ya kepada anak-anak kita ya. iya. Jadi kedekatan secara emosional gitu ya, nggak cuma kedekatan fisik tapi secara emosional juga dapat gitu loh istilahnya Betul, dengan anak-anak kita betul. gitu ya. Oke. Kakak. Ha, 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 ha. Ya, dirimu siap, jadi siap bercerita. Hari ini dirimu akan membawakan berapa cerita, Ada sayang? dua cerita. Sebentar, aku ambilkan bukunya, Kak. Oke. Aku senang dengar cerita soalnya. Ini Makanya kerjaannya ngajak ngobrol begini. Karena suka dengerin orang bercerita. nah, ini ada dua cerita. Ini cerita pertama tentang Oke. tulisan anak bahagia. Ini yang pertama. Ya, sorry ya. Nanti nanti bisa nanti pas udah selesai acara atau bisa difoto ya biar aku posting juga. Jadi teman-teman tahu. Soalnya ini kan kadang-kadang gambarnya jelas, kadang-kadang enggak gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah, entar juga nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa tunjukin aja siapa tahu pas lagi bagus sinyalnya gitu. Nah, Ah, ah, ah. Ya, sok enggak. udah mulai ceritanya nih sekarang. Oke, boleh. When you ready, you can Oke. start. Oh, ampun berduanya ini ya. Aku mulai cerita dulu ya. Gak apa-apa, Yang gak apa-apa. So, pertama ini 7 kebiasaan bahagia. Diriku seperti apa adanya. Penulis Saint Coffee. Ilustrasi oleh Stacy Curtis. oke. Kelihatan nggak gambarnya? Kurang jelas? eh agak ini agak burem saya. Coba aku pindah sedikit ya. Kalau kalau di ya boleh boleh. Asik didongengin. Iya dong, asik didongeng. Ntar gantian ya, kamu yang dongeng ya. Ini jelas? Jelas apa? Nah, ini. Coba. Ini Nyaris. jelas? Ya, kita oke oke. Jelas nggak, Kak? Ya, nggak apa-apa saya.
Belum sih, belum belum terlalu jelas. Tapi kamu ceritain aja itu bentuknya apa sih kira-kira yang ada di situ? Oke, sip. Ini ceritanya Gambar apa tentang, gitu? oke. Ini Heeh. cerita tentang Poki. Nah, dia ini sedang sedih. Hmm. Nah, kenapa sih dia sedih? Coba kita lihat ya. Nah, setiap kali dia berpapasan dengan Beef, dia selalu diledek sama Beef. Beef bilang, "Hei, Poki, duri-durimu terlihat seperti setumpuk tusuk gigi." Sambil menunjuk Poki. Lalu Poki pulang dan berkaca di cermin. Hmm, Beef emang benar. Duri-duriku terlihat jelek. Begitu jelek, jadi aku tidak mau sekolah lagi. Hmm. Lalu teman-temannya berusaha membantu nih. Siapa aja teman-temannya? Nah, kata Gob si beruang, aku menyukai duri-durimu. Mirip paku-paku besar, katanya. Lalu kata Sophie si tupai, sikap Beef eksentrik. Eksen apa? Eksentrik. Artinya konyol. Tidak ada yang salah dengan duri-durimu. Lalu kata Alice si pembuntut, aku Vicky, ya kasai. Lalu kata Jumper, kau kan seekor landak. Sudah seharusnya kau punya duri-duri. Sama sepertiku. Aku ini seekor kelinci. Sudah seharusnya aku melompat-lompat. Lalu apa yang terjadi dengan Poki? Poki pergi berjalan-jalan di padang rumput. Nih, Poki berjalan-jalan di padang rumput. Ia merenungkan apa yang dikatakan teman-temannya. Benar nggak ya? Ia berhenti dan menatap bayangan dirinya di sungai Cherry. Ia menegakkan duri-durinya. Ia menurunkan duri-durinya kembali. Bunyinya berdesir merdu ditiup angin. Duri-duri itu berkilauan diterpa. Poki memutuskan bahwa duri-durinya ternyata tidaklah jelek. Poki ya, dia bilang begini, aku menyukai, ya, seperti apa adanya aku. Sebentar ya, Dik ya. Bunda selesaikan dulu ceritanya. Wow, iya. Keesokan harinya, Poki kembali ke sekolah. Nah, Poki balik lagi ke sekolah nih. Kira-kira apa yang terjadi sama Poki di sekolah ya? Kalau ada Beef. Nah, ternyata lalu Beef datang. Dia bilang, "Hai, mengapa diri-dirimu mentuh?" Kita lihat apa yang terjadi sama Poki. Hei, lihat. Poki tersenyum dan pergi meninggalkannya. Ia tidak akan membiarkan Beef merusak harinya. Wow. Selanjutnya akan dilakukan oleh Poki. Keesokan harinya, Poki memutuskan untuk mengecat duri-durinya hingga ia akan memamerkannya di sekolah. Wah, lihat, saat dia pergi ke sekolah, semua teman-teman berkumpul di sekelilingnya, memuji apanya? Duri-durinya. Wow, Beef datang. Dia bilang seperti ini. Seandainya saja aku mempunyai duri-duri. Dia malah berbalik menjadi iri kepada si Poki. Padahal tadinya dia meledek-ledek si Poki. Nah, dari buku ini kita bisa belajar ya, kalau misalnya untuk bisa berbahagia itu salah satu caranya adalah dengan menerima diri kita tuh apa adanya. Tidak peduli dengan apa kata orang lain, kita bisa berbahagia. Walaupun misalnya ada yang bilang, "Hey, misalnya kamu," kalau untuk anak-anak mungkin, "Kamu gendut," atau misalnya, "Kamu hidungnya begini," atau "Kamu rambutnya begini." Kita tetap bisa bahagia dengan menerima diri kita apa adanya. Dan salah satu caranya ditunjukkan sama Poki, dia nggak dengerin tuh apa kata Beef. Malah Beef Mhm. akhirnya malah iri karena Mhm. Poki pede aja dengan dirinya. Gitu ceritanya. Iya, Mhm. gitu ceritanya, Kak. Yeay. Wow.
cerita itu juga sebetulnya bisa ya buat anak remaja, Bisa, betul walaupun sekali maksudnya bisa. cara menceritakannya mungkin Ya, ya betul, betul, message, betul. karena message-nya kan bagus Iya, tuh ya. betul. Kadang-kadang remaja udah ada Iya, jerawatan iya, atau betul, bentuk betul. badan yang berubah dan Iya, iya. sebagainya ya. Iya, betul sekali, Eh, Kak. eh, eh, Iya, bagus sadar, tuh. sadar, sadar. Oke, Nah, jadi terus kayak gitu, kalau kalau kamu dengan anak-anakmu berarti gimana tuh menyampaikan message-nya? kalau misalnya gendis ini kan kebetulan hidungnya ini kan eh, pesek ya, cek sama bukan geledek sebenarnya, cuma kayak kadang suka ih hidungnya masuk ke dalam kayak gitu, suka dibilang seperti itu. Nah jadi gendis mau hidungnya Heeh. masuk ke dalam kayak apa mau mancung, tetap cantik, tetap anaknya bunda gitu loh. Mau gendis mau apa rambutnya lurus atau keriting, tetap anaknya bunda, tetap cantik juga seperti itu. Kalau yang aku sampaikan seperti itu karena yang dipahami masih gitu, belum sampai Ya, ya yang betul, dipahami betul. dia ngelihat bentuk luarnya. Nanti kalau mungkin sudah lebih besar mungkin bisa dikasih tahu, biasanya kan ada yang apa namanya kok aku kulitnya gini, kok aku kulitnya begitu, misalnya begitu. Atau enggak Mm-mm, misalnya kok mm-mm, berbedanya mm-mm. mungkin di atau enggak cara bicara. Misalnya kan kalau misalnya eh, orang Batak kan ngomongnya Nah, keras ya kayak ya. Kalau misalnya yang lain kan mm-mm, suaranya agak lembut. Nah, itu kan sebenarnya kan mm-mm, berbeda. Mungkin kok aku kayak gini ya cara bicaranya gitu. Tapi kan setiap ini kan orang kan berbeda-beda. Jadi dari satu mm-mm, buku ini mm-mm. kita bisa explore banyak hal sebenarnya sampai usia yang lanjut seperti itu. Kayak gitu. Jadi banyak sekali bisa explore dan Iya, iya, ya, iya. salah satunya juga mungkin ke orang tuanya juga kena kali ya kadang-kadang kita membacakan buku, kita juga Mm-mm, berkaca sama diri kita sendiri. Apakah kita sudah betul gitu loh, apa namanya tidak menerima diri kita apa adanya, sudah menjadi orang tua yang menerimanya gitu loh. Sebelum kita ngajarin sama anak. Oke, sebentar Kak. Oke, kenapa kenapa? mm-mm. Kenapa? Tadi punya adik? Oh, iya. Sebentar ya Kak. Ya, ini. Oke. Iya, Iya. iya, nggak apa-apa. Oke. Santai aja, santai, santai. Aku sudah mempersiapkan dengan berbagai keramaian seperti ini. It's okay gitu, it's okay. Iya, I'm iya, ready iya. gitu, nggak apa-apa. Teman-teman yang gabung juga udah maklum kok, Oke. ya. Justru sebetulnya memang menariknya ketika kita membaca buku. Aku tadi tertarik dengan yang kamu bilang. Ketika kamu membaca buku, ternyata itu nggak cuma menjadi bahan atau pendidikan apa ya, message yang mau disampaikan kepada anak-anak, tapi juga jadi bahan refleksi buat orang tua ya. Betul, betul sekali. Eh, Betul karena sekali. kadang-kadang cerita cerita buku anak-anak itu sangat sederhana, tapi Iya. justru kesederhanaan itu jadi sesuatu yang lebih efektif untuk kita Iya. berefleksi di situ sebagai orang tua gitu kan, kadang-kadang Betul sekali, gitu. Kak. Makanya kenapa aku suka sekali dengan buku cerita dan juga misalnya buku-buku yang tentang tingkah laku, karena itu seperti apa ya, menginikan diri kita, mengingatkan diri kita untuk lebih baik lagi sebelumnya. Iya, 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 apa Kakak? Oke, tunggu sebentar, Kak. Mm-mm. Oke, sebentar. Iya, Yang iya, iya. sebelah sana boleh sama adik ya? Di kamar boleh? Oke, di kamar sama adik ya? Adik boleh? Oke. Oke, Kak. Sudah. Oke, mereka nggak apa-apa berdua, Enggak. kamar jauh deket. Di belakang, Kak. Deket, Kak. Ah ya, ya, yang penting oh Iya. di belakang. Yang penting Iya. pantauanmu ya, Oke. siapa tahu ada itu nggak apa-apa ya. Oke, nah eh, kamu kalau kalau buku-buku seperti yang tadi kamu baca itu berseri ya? Ada beberapa seri gitu nggak sih? Iya, betul. Kalau itu ada beberapa seri, ada 7 cerita di dalamnya. Yang aku pilih memang yang satu itu, Kak. Yang karena itu lebih mudah apa namanya, mudah Hmm, diterima hmm, sama anak-anak. Tunggu sebentar. Kakak Gendis. hmm, hmm, hmm. Sorry, aku menghilang sejenak. Gitu. Jadi kalau aku lebih suka, Nggak apa-apa. ya, Eh. sejenak. Aku lebih suka apa namanya membacakan yang nomor satu tadi karena lebih mudah diterima. Ini sebenarnya ada beberapa judul
Kelly dan kue yang tidak enak, Oh. pie ya. Jadi ini berurutan Kak. Jadi membentuk tujuh kebiasaan anak Oh. bahagia gitu. Selain menerima diri kita apa adanya, ya, sampai yang Oh. paling terakhir itu Mm-mm. bagaimana kita bisa meluangkan waktu untuk orang-orang yang kita kasihi selama orang itu masih ada gitu. Jangan sampai kita melewatkan hal-hal seperti itu. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Jadi bukunya memang berat sebenarnya Mm-mm. Mm-mm. di kalau untuk anak-anak seusia Genis mungkin cukup Mm-mm. berat gitu. Jadi kita ya bisa tunjukkannya yang simpel itu yang pertama Oh. gitu. Yang paling simpel sederhana itu tadi yang menerima diriku apa adanya gitu. Mm-mm. 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 Iya ya. Dan memang untuk usia-usia seperti Gendis atau adiknya gitu ya, kisaran-kisaran TK, ya TK, PG, SD, hal-hal yang konkret memang lebih mudah untuk mereka pahami sih. Kan kalau konsep kata kayak tadi bahagia, bahagia itu kan satu sisi abstrak ya penjelasannya gitu. Nah, tapi bisa dikonkretkan melalui cerita-cerita pendek dari buku-buku itu gitu. Ya kan, ya maksudnya siapa tahu aku potong tadi ya. Konsep bahagia itu kan sesuatu yang sifatnya abstrak ya sebetulnya ya. Iya, Sesuatu yang betul. konsepnya tapi kemudian disederhanakan ketika disampaikan secara konkret di dalam buku-buku cerita yang pendek-pendek gitu. Nggak yang tebal-tebal gitu kan, buat Nah, anak-anak betul. usia-usia seperti mereka gitu. Iya, betul. Dan supaya lebih Oke. Uh-uh. Betul. Mm, iya, iya. Heeh, heeh. Iya, iya. Heeh, betul, betul, betul. Iya, iya, iya. Oke, Say. Sekarang kita dirimu kan kedua. tadi bilang mau dua cerita tuh. Ya, boleh lanjut nih ke cerita Nah, berikutnya. kita Nanti kita akan bahas lagi buku yang itu. oke. Kayaknya menarik loh, sambil-sambil bahas-bahas buku ya nggak sih? Iya, Karena kan artinya kan orang berpikir dongeng itu hmm? berat, susah. Iya, Harus pandai bercerita. Padahal nggak ya, tinggal baca buku aja kayak read aloud gitu iya, kan, betul, jadinya betul, betul, kan, betul, betul, membaca betul, betul. Iya, itu. ya, betul. Membacakan apa namanya Mm-mm. mendongeng itu bisa. Oke, I'm ready. Oke. Kalau mendongeng itu kan salah Mm-mm. satunya bisa dengan medianya salah satu bisa ya. Jadi nggak harus melulu. Mhm. Ya, ya, ya. Oke. Happiness. Hap- Oke. Oh. Suaranya Ya, sorry, sorry, ini beberapa teman juga ya. be- Dari mana? Bisa? maaf Kak Yos, ini suaranya agak hilang-hilang. Gambarnya juga patah-patah, saya. Oh, Mungkin ya. agak bergeser sedikit, nggak apa-apa. Bisa kedengeran? Suaranya hilang-hilang. Kedengeran nggak? Sekarang agak, ya lumayan. Oke, sorry, Oke, sorry. oke. Oh ya, kedengeran. Sudah oke? Oke. Ya, sudah oke. Oke, oke. Yes. Aku kalau gitu harus mati agak jadi harus agak sedikit ah, kenapa toh? Kejut. Oh alah, ya ya. Sebentar. Ah, nggak apa-apa. Iya, satu kejedot udah nggak apa-apa. Oh, sayang. Udah kedengeran ya teman-teman ya? Oke, Udah. oke kita mulai Sip. ya. Tapi ini aku bacakan dalam bahasa Indonesia supaya lebih mudah ya, karena ini juga Gendis tuh kalau aku bacakan buku ini di request, Bunda please jangan bahasa Inggris. Aku nggak ngerti bahasa Inggris itu apa, katanya gitu ya.
Jadi aku akan baca Ah. Indonesia ya, oke. Nah, ini punya salah satu buku kesukaan saya. Nah, Mm-mm. di mana kebahagiaan tinggal? Nah, gimana ya kebahagiaan tinggal? Cerita ini berkisah tentang seekor tikus abu-abu. Dia tinggal di sebuah rumah kecil, tapi dia senang di sana. Dia merasa aman di sana dan dia nggak pernah merasa Hmm. di rumah itu memiliki ruangan yang cukup untuk bersenang dan juga dia memiliki jendela supaya matahari bisa masuk ke dalam rumahnya. Lihat-lihat di bagian luarnya ada taman. Wow, bagus sekali bukan rumahnya? Dia bilang, "Hei, aku sangat beruntung. Rumah ini sangat sempurna buatku." Sampai suatu hari dia berjalan keluar. Lalu dia melihat sebuah rumah dengan pintu yang besar. Ah, sulit diabaikan. Rumah siapa ini? Coba kita ketok. Wah, banyak sekali ruangannya ya. Ada balkonnya juga. Ternyata yang punya adalah ekor tikus putih. Selamat pagi, kata tikus abu-abu. Aku tinggal di jalan dekat sini. Nah, di itu loh, di warung yang kecil. Tadinya tuh benernya bagus-bagus aja sih sampai sekarang. Tapi aku lihat rumahmu besar dari punyaku. Aku berharap rumahku juga lebih besar. Kamu pasti jadi tikus paling bahagia ya. Lalu tikus yang ada di balkon ini bilang, "Hah, tadinya tuh aku tuh sebenarnya tikus paling bahagia sampai ada sebuah rumah yang mencuri perhatianku. Dari kursi duduk favoritku, aku memandang rumah itu seperti menara dan aku betul-betul iri melihatnya. Itu sangat keren. Aku nggak pernah lihat rumah seperti itu." Lalu kata tikus abu-abu, "Coba tunjukkan aku." Seperti mimpi kedengarannya. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mau melihat rumah itu. Tapi sepanjang jalan, mereka tidak pernah berhenti untuk melihat keindahan sekelilingnya. Saking terlenanya dengan rumah itu. Ada ikan-ikan di sekelilingnya. Mereka nggak melihat sekitarnya. Mereka juga nggak dengar tuh ada suara burung bersiul. Ataupun suara ataupun menghirup udara segar. Ada sebuah bukit yang harus mereka daki. Fokus untuk itu. Bagaimana caranya agar cepat sampai di sana? Dan lihat apa yang terjadi. Wow, rumahnya besar sekali. Oh, rumah ini punya semuanya ya. Wow, ada hal untuk menjamu tamu, ada dom. Wow, desainnya tuh sangat membuat orang terpesona. Lihat, ada seekor tikus coklat di sana. Dia memakai baju dengan perhiasan. Selamat datang, kata tikus coklat itu. Maukah kamu masuk ke dalam? Ada banyak hal di dalam yang bisa kita lihat. Aku akan bimbing kalian di sini. Lihat, dia mengundang mereka makan. Wah, piringnya terbuat dari emas. Luar biasa, bukan? Lalu dia
membimbing mereka satu persatu. Wah, ini ada ruang permainan. Ini ada ruangan gitar. Dan kemudian membawa mereka untuk melihat dom di atas sana. Wah, keren Oh. sekali. Rumahnya punya seperti ini. Wah, rumah siapa ya seperti ini ya? Wow, besar sekali. Rasanya kalau punya rumah seperti ini, aku pun tidak sanggup mengurusnya ya. Wow, luar biasa. Lalu apa yang terjadi dengan tikus abu-abu dan tikus putih itu? Mereka duduk lalu mereka hanya bilang, tadinya kami pikir kami adalah tikus yang paling berbahagia. Tikus yang paling bahagia. Tapi sekarang melihat rumahmu, miskin. Tikus paling bahagia adalah tikus yang memiliki segalanya. Katanya seperti itu. Tapi apa yang dilakukan tikus coklat? Dia hanya menunjuk teleskop yang ada di situ. Tanpa bicara apa-apa. Dia menunjuk tikus putih dan tikus abu-abu untuk melihat melalui teleskop ini. Loh, memang apa yang mau dilihat dari teleskop itu? Coba kita lihat. Wah. Dia mau lihat apa ya? Katanya dia bilang kayak gini. Melalui lensa itu, tikus putih dan tikus abu-abu melihat ada sebuah rumah kecil. Nggak ada dom tuh, kayak punya si tikus coklat. Rumahnya kecil sekali. Tapi setiap tikus di rumahnya itu punya senyuman di wajahnya. Wah, ini rumah siapa ya? Ini bukannya rumahnya. Loh. Di atas ini sangat sepi. Tapi kalau aku melihat rumah lewat teleskop itu, aku merasa sangat bahagia. Lihatlah, tikus-tikus itu punya senyum di wajahnya. Wow, lalu kata tikus, di rumah itulah sebenarnya kebahagiaan itu tinggal. Bukan di tempatku. Makanya gitu. Hah? Kok bisa gitu ya? Lalu kata tikus abu-abu, hah? Itu tuh rumahku. Wow, aku nggak sangka loh ternyata tikus coklat yang punya mansion begitu besar berpikir bahwa aku tikus abu-abu merupakan tikus yang paling diberkati. Aku nggak sangka loh, katanya gitu. Lalu kata tikus coklat, seperti apapun bentuk rumahmu, ada kebahagiaan loh di dalamnya. Betul nggak ya? Kalau kamu mencintai apa yang kamu punya. Mhm. Seperti si kodok ini dia mencintai apa yang dia punya. Telaga, daun ini. Dan kamu memiliki apa yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Seperti tikus ini, seperti kelinci ini. Dia membutuhkan wortel. Dia berbahagia karena dia sudah punya itu, apa yang dia butuhkan. Lalu kata kedua tikus ini, wow, itu betul sekali. Kata tikus putih, wah, rumahku udah betul. Aku nggak butuh menara yang sangat-sangat besar dan sangat tinggi. Rumahku sudah tepat untukku. Katanya begitu. Lalu mereka bertiga saling bergandengan tangan dan memandang bulan. Sekarang mereka bertiga adalah tikus paling berbahagia di tanah itu. Sekian ceritanya Kak tentang Where Happiness. Yeay. Gue suka ya. Where is happiness? Sekarang, Bagus tuh ceritanya. jadi Bagus. kalau ditanya di mana kebahagiaan itu tinggal sih, kalau aku tanya sama Karina jawabnya apa? Kebahagiaan itu menurut aku justru ada di dalam diri kita Ya, ketika betul kita banget. berpikir apa yang kita miliki Iya, itu sudah cukup gitu. iya, betul sekali Kak. Ini lagi-lagi buku ini mengingatkan aku juga sebagai orang tua. Kadang mungkin sebagai orang tua ya iri gitu, misalnya nggak bisa dipungkir ya, iri itu pasti manusia punya ya Kak ya, gitu. Misalnya tapi nggak langsung bilang iri, cuma mungkin lah Ya, kok anaknya udah bisa gini ya, kok anakku begini ya, pengen gitu kok ya. iya, Heeh. aku pengen Heeh. ini, itu anaknya Mm-mm. punya mainan ini, aku pengen punya ini ya, nah kayak gitu. Tapi kalau misalnya baca buku ini lagi tuh kayak
Ya. Sebenarnya kamu kan udah punya apa yang kamu butuhin. Karena gitu, kamu ada anak-anak gitu, kamu ada suami. Kamu sebenarnya sudah sepatutnya berbahagia. Lalu apa lagi yang kamu Ter- cari Mm-mm. kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Iya, Makanya iya, iya. Jadi itu message, pesannya dalam dalam loh sebenarnya. pesannya dalam banget. Makanya ini Ya kan? sampai anak usia mungkin usia SD juga mungkin masih bisa baca buku ini ya kak ya. SMP mungkin juga bisa, bahkan aku aja yang maksudnya udah orang tua juga masih cocok dengan buku ini gitu, masih relate sekali gitu. Betul, betul. Heeh, heeh. Dan dapat buku-buku menarik seperti itu di mana sih, Say? Biasanya kamu nyarinya? Kalau misalnya yang ini kebetulan berburu ini kak di BBW, jadi berburu di BBW waktu itu, jadi kadang aku memang Oh, punya grup, aku punya beberapa grup buku sama sampai ada satu grup namanya Ibu Cunan Buku. Kalau misalnya mungkin mereka denger ya, ibu-ibu keracunan apa buku ini, namanya? namanya sampai punya nama grup WhatsApp Kak, namanya Ibu-ibu Keracunan Buku. Iya, sampai punya grup seperti Oh, itu. wah. Jadi luar biasa. Jadi di situ dibahas, kadang kalau lagi bahas buku tuh, Sorry, agak agak putus-putus suaranya, agak kedengeran, putus-putus, Say. udah Heeh. kedengeran? Kedengeran ya? Oke, oke. Ya, ya, Sudah jelas? ya. Heeh. Udah. Tunggu sebentar, ini sinyalnya agak sedikit. Ini coba Oke. aku pindah lagi. Sudah jelas? Mm-mm. Udah kedengeran. Oke, oke. Udah jelas ya? Mm-mm. Ya, Ya, udah. jadi Jadi aku punya emang punya grup grup Jadi, buku beberapa heeh. Kak, tapi salah satunya yang menjerumuskan aku sama buku-buku yang seperti tadi itu salah satunya ibu-ibu keracunan buku itu grup WhatsApp gitu. Jadi mereka kadang mereview, ada buku bagus nih, ada buku bagus gitu kan. Terus ini difotoin sama mereka, ini isinya kayak gini 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 gitu. Jadi aku yang langsung waduh ini bagus nih isinya nih. Sampai akhirnya jual bukunya seperti itu. Karena istilahnya kok sayang banget ya dilewatkan bukunya bagus kayak gitu. Jadi akhirnya aku beli. Tuh. Ya. Betul, betul, betul. Walaupun sebetulnya, buku-buku, tapi memang nggak gampang loh nyari buku-buku, bagus tapi harga miring gitu loh, Say. Ya, betul Artinya betul kan, betul. kadang-kadang orang tua juga jadi apa ya, agak protes juga gitu, nyari-nyari buku tuh mahal-mahal banget ya, padahal bagus gitu Iya, bukunya gitu. iya, iya. Sedangkan beli, anggaplah Betul, 3 buku udah nyampe lebih dari 100.000 kan, ya garuk-garuk iya, kepala iya, juga iya. gitu kan, gitu kan. Heeh, heeh, heeh. Tapi mungkin materi-materi untuk dongeng sih sebetulnya mungkin juga bisa kita browsing ya. Artinya kita bisa cari Iya, di internet misalnya gitu kan. Ada banyak, yang bisa kita copy atau bagaimana lah kita baca anak gitu. iya. Jadi, Hmm. jadi sebetulnya Sekarang jadi sudah ada, sebetulnya kayaknya tinggal kesediaan gitu ya. Kesediaan orang tua untuk iya. nyari Sekarang materinya gitu. sebenarnya sudah ada aplikasinya Kak. Iya, sekarang sudah ada aplikasinya sebenarnya. Isinya tentang Oh, anak. Jadi aku heeh. di ini kok ada di mana di Instagram di feedku ada. Aku sudah mention itu. Aku lupa namanya apa ya. Let's Read Heeh. kalau nggak salah nama aplikasinya. Itu Oh, buku-buku let's anak read. berbahasa Ya, 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 Indonesia pernah dan dengar. berbahasa Inggris ada. Ya, itu misalnya kita mau bacakan, kita bisa print atau bisa Oh, bacakan buku anak lewat handphone juga bisa. Jadi nggak perlu terus misalnya beli heeh, buku heeh, sekarang udah heeh. membaca canggih ya. Ini nggak kalah bagusnya Kak. Heeh, Itu heeh, heeh, rata-rata heeh. bukunya juga dan itu sudah ada jenjangnya. Misalnya Hmm, usia sekian, sekian, itu sudah ada jenjangnya dan lebih mudah untuk menyaringnya gitu. Itu sudah ada aplikasinya dan hmm, menurutku hmm, sangat-sangat hmm, bagus, hmm, sangat hmm. membantu kalau misalnya orang bilang Iya ya. ya beli buku mahal sebenarnya udah ada aplikasinya gitu. Jadi nggak ada alasan kalau buat nggak ada Ya, alasan untuk nggak bacain buku sama anak karena sudah dipermudah sebenarnya tinggal kita orang tuanya betul.
betul, menggunakan fasilitas itu, fasilitas yang ada gitu. Kalau misalnya kita punya betul. fasilitas ada Benar, benar, buku, benar. ya kalau punya fasilitas buku ya dibacakan. Kalau ada HP ya bisa digunakan untuk itu daripada mungkin kita browse terus-terusan. Tapi lebih baik browsing kira-kira bacain buku apa ya hari ini buat anak, satu buku sehari itu udah cukup menurutku. Gitu. Ya, betul, betul, betul. Iya, 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 iya. Wah, asik banget deh pengalaman malam hari ini gitu ya, mendengarkan dua cerita dan juga sharing tentang Ya, pengalaman kamu sendiri sebagai orang tua yang membacakan dongeng melalui buku gitu ke anak-anak ya. Jadi dan ya, kamu juga tadi sharing bahwa sebetulnya sekarang sudah ada aplikasi yang ya memudahkan sudah kita sudah para ada orang tua aplikasi. untuk bisa membacakan dongeng buat anak. Artinya tinggal Ya, orang tuanya sendiri yang mau tidak meluangkan waktu gitu ya, meluangkan waktu sebisa mungkin rutin gitu ya untuk membacakan buku buat anak-anak mereka ya. Karena manfaat membacakan buku atau mendongeng itu luar biasa sih sebenarnya gitu ya. Tinggal dicoba supaya iya tahu betul betul mana banget. khasiatnya ya kan. Oke, saya nggak terasa loh waktu kita sangat terbatas, tapi aku sungguh berterima kasih di Iya, baru satu jam. tantangan dari dongeng kita ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga akan sharing iklannya ya, iklan apa gue gitu ya. Menantang siapapun yang mau menjadi pendongeng gitu ya. Nanti aku akan sharing ya sesudah acara Iya, ini. Dan mungkin nanti juga Kak Yoseplin mungkin juga nanti bisa yang aku tadi bilang di foto mungkin kalau boleh bukunya supaya tahu ini ceritanya dari iya, buku ini misalnya iya. gitu kan. Karena kan ini sekarang putus-putus nih, tapi nggak apa-apa. Jadi kita cuma mensiasati aja supaya teman-teman tetap dapat informasi juga gitu. Materi-materi Oke, buku siap. Nanti menarik aku gitu kirim ya. fotokan. Iya. Oke, sebagai penutup dari Yoseplin, sebagai Kak, penutup bentar. sesi Ini aja. kita, mangga silakan menyampaikan Putus-putus sebentar, Kak. Aku pindah dulu ya. ya. Putus-putus lagi. Agak putus-putus ya. Iya, kedengeran nggak? Oke, udah kedengeran. Masih putus-putus ya? Kedengeran? Udah bisa Oh, kok. udah. Pesannya apa, Kak? Udah kedengeran. Pesan dan kesan apa-apa, Kak? Terserah. Yang pasti kita mau artinya sebelum kita berpisah ya dirimu mau menyampaikan sesuatu buat teman-teman semua, buat diriku juga boleh. Eh, untuk teman-teman yang menyaksikan ini aku tadi lihat ini banyak banyak teman-temanku juga di sini nih. Ini ada grup-grup ibu keracunan buku juga ada dengerin tadi. Nah, pesan-pesanku buat teman-teman semua Betul. kalau misalnya teman-teman mikir kayaknya udah terlambat ingin anak umur segini misalnya umur 10 tahun atau enggak kayaknya enggak mungkin deh kapan waktunya ya sebenarnya cukup 5 menit aja dalam satu hari itu bisa meningkatkan imajinasi anak terus kosakata anak kemudian tutur bahasanya anak dan banyak sekali manfaatnya yang lain teman-teman sendiri pasti bisa browsing ya apa aja manfaat mendongeng dan membacakan buku untuk anak. Dan kedepannya nanti semoga anak juga suka dengan buku dan juga bisa kembali. Jadi menceritakan ulang karena nanti kedepannya saat anak kuliah juga anak harus misalnya mempresentasikan sesuatu dia harus bisa menceritakan segala sesuatunya itu di depan orang banyak. Jadi dengan bacaan buku ini sebenarnya kita membiasakan diri mereka gitu untuk bisa bercerita kembali, mendengarkan cerita dan bercerita kembali seperti itu. Dan untuk Karina semoga tetap semangat, semoga lekas sembuh Kak. Yes, thank you. Gitu. Yes, amin. Oke, ya terima kasih banyak ya Seplin buat sharingnya, buat semua cerita yang sudah disampaikan. Dirimu juga sehat selalu beserta dengan anak-anak, dengan suami, dengan dirimu juga ya. Apapun yang dikerjakan, hal yang baik kiranya berhasil gitu ya. Oke, Kak. Oke, teman-teman semua.
Ya, sama-sama teman-teman semua. Terima kasih atas partisipasinya bergabung di sini. Mohon maaf kalau Mas Adia yang kurang-kurang mungkin sinyal dan Iya, iya. sebagainya, tapi mudah-mudahan bisa bisa terdengar juga ya, masih bisa kedengaran dengan baik. Dan Iya. nanti saya selalu akan ada rekamannya, jadi teman-teman yang lain juga bisa menyaksikannya kembali. Oke, terima kasih sekali Terima lagi sebagai penutup saya sampaikan seperti biasa, tetap semangat, tetap positif, ya, tetap sehat, dan tetap bersyukur dan terus menginspirasi tentunya ya. Oke, selamat malam. Thank you ya Yoseplin. kasih. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Ya. Dadah Gendis, dadah Gavin. Ya, thank you, Bye. Kak. Ya.